Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 138. Kalau tidak puas, silahkan tuntut kami. Amandamu mengerutkan kening dan menatap wanita gemuk itu dengan mata dingin. Ada anak-anak di sini, tolong bicara dengan baik. Apa maksudmu? Kamu memarahiku. Wanita gemuk itu mendekat ke Amandamu, tampak agresif seperti ingin melompat dan menamparkan Amandamu. Melihat situasi seperti itu, guru wali kelas dengan cepat menahannya. Ibu Philip Tao, tolong tenang. Salah satu anak yang berkelahi dengan Charles Mo adalah Philip Tao. Wanita gemuk ini adalah ibu dari Philip Tao. Ibunya begitu tidak masuk akal, apalagi anaknya. Ini bukan maksud Amandamu, tetapi sebagian besar anak-anak akan terpengaruh oleh kata-kata dan perbuatan orang tua mereka. Aku tenang. Lihat anakku. Wanita gemuk itu melepaskan diri dari gurunya dan berjalan menarik Philip Tao ke depan. Menunjuk ke luka di wajahnya dan berkata, "Jika putramu terluka seperti ini, bisakah kamu tenang?" Wanita gemuk itu meremas lengan Philip Tao dan terlihat sangat kuat. Amandamu dengan jelas melihat Philip Tao kesakitan, tetapi tidak bersuara. Wanita yang mengancam seperti ini, guru wali kelas jelas tidak bisa menyangkalnya. Dia mundur 2 langkah ke belakang, mendorong naik kacamatanya dan berkata, Aku belum menikah." Wanita gemuk itu berteriak, "Ibu, kamu terlihat lebih dari 30 tahun. Kamu belum menikah." Guru wali kelas mendengar itu, wajahnya terlihat kurang senang. Kemudian dia berkata, "Karena Charles Mo tidak ingin mengatakannya, biarkan Philip Tao yang ceritakan tentang situasi saat itu." Philip Tao mendengar namanya, mengangkat kepalanya, dan melirik ke arah Charles Mo. Charles Mo mengangkat alisnya dan membuang pandangan. Philip Tao menggelengkan kepalanya dan menundukkan kepalanya. Dengan suara tidak jelas berkata, "Kami hanya bercanda dengan Charles Mo." Kemudian dia mulai memukuli kami. Bercanda. Charles Mo memiringkan kepalanya untuk melihat Philip Tao. Bibirnya terangkat, dan dia langsung berkata, "Kamu bercanda dengan kata-kata seperti itu. Kamu percaya atau tidak kamu akan aku pukul lagi, jika kamu mengatakan itu lagi." Setelah berbicara, sepertinya dia tidak cukup lega, Charles Mo menggertakkan giginya dan menambahkan, "Pukul hingga kamu setengah mampus." Wajah Amandamu berubah dan berkata dengan dingin, "Charles Mo." Charles Mo menoleh melihat Amandamu, menjulurkan lehernya dan berkata, "Kakak Amanda, aku tidak ada salah di sini. Kalau dia berani mengatakannya lagi, aku berani memukulnya lagi. Lagi pula, kakak iparku akan membantuku." Wajah dingin Amandamu. Diam. Meskipun Amandamu tidak selalu membiarkan wajahnya tetap dingin seperti Ricky Mo, tetapi ketika dia sedang marah memang cukup menakutkan. Charles Mo menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara, tetapi dia menoleh ke samping dan tidak mau melihat Amandamu, jelas dia tidak senang. "Ada banyak orang di sini, ini bukan waktu yang tepat untuk memarahi dan mengajar Charles Mo. Ketika seseorang datang mencari masalah, tentu saja tidak bisa dibiarkan begitu saja." Namun, pemikiran Charles Mo ada yang salah. Dia baru berusia 14 tahun, tetapi sekali dia berbicara, perkataan yang mengerikan keluar dari mulutnya, bahkan mengatakan bahwa Ricky Mo akan membantunya. Pemikiran seperti itu jelas tidak boleh. Philip Tao merasa Amandamu dapat menahan Charles Mo, keberaniannya sedikit meningkat. Dia mendengus dan berkata, "Aku mengatakan yang sebenarnya. Waktu itu ketika Nyonya Mo diculik tidak jauh dari pabrik tua dekat rumah kami, seseorang melihat bahwa dia diperkosa oleh sekelompok orang.
Hanya saja orang-orang yang tahu ini disogok oleh keluarga Mo, dan tidak ada yang berani mengatakan itu. Kami mengatakan itu tidak ada urusannya dengan kamu. Kamu bangsat memukuli kami karena hal seperti itu. Ah. Sebelum kata-kata Philip Tao selesai, seluruh orang menjerit. Ketika Amanda Mu mendengar kata, Nyonya Mo, dia sedikit terkejut, dan tidak memperhatikan reaksi Charles Mo. Pada saat dia melihatnya, Charles Mo sudah menarik pakaian Philip Tao dan memberikan tinjunya di wajahnya. Dia berkata dengan keras, "Kamu katakan sekali lagi, aku akan memukulimu lagi." Charles Mo, hentikan. Amanda Mu bergegas menariknya. Meskipun Charles Mo masih anak remaja, dia suka olahraga, kekuatannya tidak kecil. Amanda Mu tidak bisa menahannya. Amanda Mu melepaskannya dan berkata dengan tenang, "Jika kamu memukul lagi, kakak iparmu akan datang." Charles Mo mendengar kata-kata itu dan langsung berhenti. Ibu Philip Tao berlari untuk memeluk Philip Tao dan menangis dengan ingus dan air mata. "Sudah kukatakan kalau anak ini brengsek." Charles Mo mendengarnya kemudian mau bergegas ke sana. Amanda Mu dengan cepat menariknya. Dia menarik uang dari dompetnya dan langsung melemparkannya ke sofa. Ini adalah biaya pengobatan untuk Philip Tao. Philip Tao mampu bergerak, tubuhnya mengalami luka kecil dan berdarah, tetapi tidak sampai ke tulangnya. Biaya pengobatan 4 juta sudah cukup. Tentu Ibu Philip Tao tidak terima. "Kamu memberi kami uang makan ya." Amanda Mu tidak ingin berbicara dengannya lagi, kemudian berkata dengan dingin, "Jika kamu tidak puas, kamu tuntut saja kami." Wanita gemuk itu jelas kaget, tetapi justru menggertak dan berkata, "Kamu pikir aku tidak berani? Kalau begitu aku akan tunggu." Ketika Amanda Mu selesai berbicara, dia menarik Charles Mo dan keluar tanpa menoleh kembali. Titik 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 titik. Ada sebuah klinik di dekat sekolah. Amanda Mu dan Charles Mo meninggalkan sekolah dan langsung membawanya ke klinik. Semua luka kecil di wajahnya ditutupi dengan plaster. Setelah ditempel, Charles Mo menoleh dan bertanya pada Amanda Mu. "Kakak Amanda, apakah kamu memiliki cermin?" "Kenapa?" kata Amanda Mu, mengeluarkan cermin rias kecilnya dari tas dan memberikannya padanya. Charles Mo mengambil cermin dan melihatnya dari kiri ke kanan, akhirnya mengangguk dan menyimpulkan, "Aku terlihat lumayan keren." Amanda Mu menatapnya, menangis tersenyum, dan berdiri. "Ayo." Charles Mo mengikuti dari belakang, memasukkan cermin kecil ke dalam tas Amanda Mu, dan bertanya padanya, "Kamu bilang kakak iparku juga datang. Kapan dia datang? Di mana?" Amanda Mu berjalan dengan tangan terlipat sambil berkata, "Sementara dia tidak akan datang." Charles Mo menghela nafas. "Oh, Nyonya Mo yang Philip Tao katakan." Amanda Mu mengerutkan bibirnya dan diam selama beberapa detik sebelum melanjutkan. "Apakah dia ibunya Ricky Mo?" Ketika itu terjadi, Amanda Mu baru berusia 6 atau 7 tahun. Meskipun penculikan Nyonya Mo adalah kasus besar, itu tidak ada hubungannya dengan seorang gadis kecil. Hal yang paling dia pikirkan saat itu, mungkin ketika Novia Xiao akan memberikan dia sebuah rok bunga. Samar-samar mendengar para pelayan di rumah membicarakannya, tetapi tidak menyebutkan apa yang sebenarnya terjadi. Charles Mo mengangguk, nadanya pelan. "Ya." Keduanya tidak berbicara untuk beberapa waktu. Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya Amanda Mu mendengar hal ini, tetapi dengan cara seperti ini. Jika itu benar. Tiba-tiba, ponsel Amanda Mu berbunyi. Dia mengambilnya dan melihat ternyata adalah Ricky Mo. Charles Mo juga nama penelepon, wajahnya sedikit berubah. "Jangan katakan hal ini pada kakak iparku, aku dengar dari ibuku, hubungan kakak iparku dengan Bibi sangat baik." Ibu Charles Mo adalah adik dari ayah Ricky Mo, ibu Ricky Mo adalah Bibi Charles Mo. Bersambung.